Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadihil burhanuhu al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح لنا باب الرحمة افتح علينا باب الصحة افتح علينا باب الرزق يا واسع الجود والكرم. أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحيتهم فيها السلام. سلام قولا من رب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita dalam keadaan iman, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam ketaatan kepada Allah. Dan summa alhamdulillah, Allah kumpulkan jiwa raga kita di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di tempat ini Allah bentangkan sayap malaikat dan beristighfar malaikat kepada hamba-hamba Allah yang duduk di tempat ini, yakni ini Riyadul Jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana di luar sana masih banyak mereka yang bersyahadat kepada Allah, kepada baginda Nabi Muhammad. Tidak sedikit dari mereka yang langkah kakinya Allah haramkan, Allah persulit langkahnya di tempat-tempat seperti ini, saudara. Patut kita syukuri detik ini, hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah kenikmatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi enggak semua orang, saudara, bisa duduk kumpul di majelis maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin yang mana mereka masih bertikai mempersoalkan masalah pembacaan dan perkumpulan perayaan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mereka diberi hidayah oleh Allah taala, amin ya rabbal. Dan izinkan Al-Faqir
untuk menyampaikan salam ta'zim, salaman ikhtiraman untuk hadirin hadirat minal aba wal ummahat, khususnya mungkin ada hadir di sini zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain dari Al-Faqir, dan wabil khusus untuk para alim ulama, para tokoh, para pejabat dari desa, dari kadesnya sampai camatnya yang hadir di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada tokoh-tokoh kita, amin ya rabbal. Dan tidak lupa juga wabil khusus salaman wa ikhtiraman kepada alim ulama, wabil khusus sahibul bait, sahibul ma'had, Al-Ustadz Muzaki Ibn Jumadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, memberikan keistiqamahan untuk semua hadirin, hadirat, mustami'in dan mustami'at. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah, tidaklah kita keluar dari tempat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan dosa-dosa kita dan menggabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita berkumpul di tempat ini merayakan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan karena mahabbah, karena cinta yang ada, yang Allah berikan di dalam hati kita, sehingga kita berkumpul dalam keadaan cinta menyambut hari lahir baginda yang amat begitu mulia. Tidak ada makhluk yang lebih mulia dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang awal memuliakan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad itu bukan malaikat, bukan nabi sendiri, bukan umatnya, bukan kiai, bukan tuan guru, bukan ustadz, bukan habib, bukan Ustadz Muzaki, bukan santri, melainkan Allah yang lebih dahulu memuliakan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad. Bahkan sebelum lahirnya baginda Nabi Muhammad, Allah telah muliakan baginda Nabi Muhammad dan dibanggakan baginda Nabi Muhammad di nabi-nabi dan rasul sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maktubun 'inda Taurah wal Injil, disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil akan lahir kekasih Allah yang mulia. Jadi Allah yang memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab syirah, dalam kitab sirah Nabawi, bahwasanya ketika hari lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang tadi kita baca di Mahalul Qiyam, nukisat asnamu syirkin, Allah hancurkan berhala-berhala, yang mana berhala tersebut dijadikan kemusyrikan, dijadikan maksiat kepada Allah. Ketika hari lahirnya baginda Nabi Muhammad, Allah luluh lantahkan semua asnam, semua berhala. Kapan? Ketika hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, kenapa enggak dihancurkan sebelum-sebelumnya Nabi lahir? Kenapa? Karena
Allah Ta'ala memuliakan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja menghancurkan asnam berhala-berhala sebelum lahirnya baginda Nabi. Tapi kenapa Allah Ta'ala menghancurkan berhala kemusyrikan pada lahirnya baginda Nabi Muhammad? Yaitu karena kasih sayangnya Allah dan cintanya Allah, dan Allah memuliakan Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, Khatamur Rasul wa Khatamun Nabiyyin. Karena Allah Ta'ala memuliakan kekasihnya, yaitu Nabi yang diutus di akhir zaman dan penutup para Nabi dan para Rasul. Saudara, tidak sampai situ saudara, bahkan ketika hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, api Majusi yang ribuan tahun hidup tidak pernah padam, disembah oleh manusia yang bermaksiat kepada Allah. Ketika hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, Allah padamkan seketika ketika hari lahirnya baginda Nabi Muhammad. Kenapa Allah tidak padamkan sebelum-sebelumnya Nabi Muhammad? Kenapa? Karena Allah memuliakan hari lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai situ saudara, bahkan kerajaan-kerajaan yang megah yang menguasai separuh dunia, kerajaan Persia Romawi, tiang-tiangnya Allah rubuhkan, Allah runtuhkan kekuasaan kezaliman ketika hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah tidak runtuhkan sebelum-sebelumnya? Karena ikraman wa ta'ziman li habibihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih merayakan maulidnya Nabi Muhammad, yang lebih memuliakan ketika hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelum hari lahirnya baginda Nabi, datangnya wujud Nabi ke muka bumi ini, syaitan, jin bisa pergi ke langit mencuri kabar yang diserahkan kepada dukun-dukun sihir. Akan tetapi ketika hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, Allah tutup akses iblis dan pasukannya dan jin-jin. Mereka tidak bisa lagi pergi ke langit. Kenapa? Karena ikraman wa ta'ziman li maulidin Nabi Syarif sallallahu alaihi wasallam, habibi qurratul ayun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak disebutkan peristiwa-peristiwa yang pelik, yang aneh, yang menakjubkan, yang tidak bisa dipikir oleh akal manusia ketika malam hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tanya, yang ngadain, yang memuliakan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Jawab yang kompak santri, siapa? Sekali lagi ibu-ibu jawab kompak, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sampai sekarang masih ada kelompok-kelompok yang mengharamkan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan minuman makanan yang disediakan di maulidnya Nabi lebih najis dari babi, saudara. Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Enggak sampai situ saudara. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Nabi Muhammad, akan tapi mereka menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mereka katakan? Ayah dan ibu bapak Nabi di dalam neraka jahanam. Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Kira-kira ada atau enggak di sini? Di daerah sini ada apa enggak? Kalau ada, kira-kira mau diapain? Bakar apa diguling?
Bakar apa diguling? Siap kalau ada nanti yang menghina Nabi, bakar rumahnya, betul? Bakar jasadnya, betul? Siap bakar jasadnya? Siap potong lidahnya? Angkat tangannya semua, takbir. Gitu saudara. Itu baru umatnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dihina, kalau dia ngehinanya malam, jangan dikasih besoknya lihat matahari, betul? Betul. Kalau nanti malam di desa Lunyuk ada yang berani-berani menghina Nabi, malamnya menghina Nabi, jangan kasih lihat besoknya matahari, betul? Siap, takbir. Begitu jadi umatnya Nabi saudara. Begitu, bagus, cakep. Kurang ajar saudara. Kita dididik sama orang tua kita, diajarkan dari kecil, dinyanyikan oleh orang tua kita, dilantunkan, dibacakan sirahnya Nabi Muhammad, dibacakan sirah ibunda Nabi Muhammad. Dia datang-datang baru punya pangkat LC, itu pun sogokan, datang-datang ke Indonesia main haram-haram kan maulid. Geblek apa enggak? Bege apa enggak? Bahasa gobloknya orang sini apa? Bodoh atau tidak? Bodoh saudara. Bedu atau tidak? Bedu atau enggak? Iya. Allah yang memuliakan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai situ saudara. Allah memuliakan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad. Allah perintahkan seluruh malaikat turun ke bumi. Allah perintahkan bidadari menghiasi seluruh jagat raya dan mengelilingi rumah Sayyidatuna Aminah untuk memuliakan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad. Seluruh bidadari mempercantik dirinya, memperindah dirinya untuk apa? Ketika hari lahirnya baginda Nabi Muhammad, ikraman wa ta'ziman li maulidin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kainat yafrahun, seluruh alam bergembira atas lahirnya baginda Nabi Muhammad. Seluruhnya baginda, seluruhnya farhan, senang dan bergembira. Bahkan bukan hanya malaikat dan bidadari saudara, bukan hanya manusia. Rumput ketika hari lahirnya baginda Nabi Muhammad, mereka bergembira. Seluruh pepohonan bergembira, seluruh hewan-hewan bergembira karena datangnya rahmatan lil alamin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya burung-burung berkicauan, bernyanyi di dahan-dahan. Kenapa bergembira? Kekasihnya Allah, utusannya Allah datang dan dilahirkan, menjadi sebab rahmatan lil alamin, yang menjadi sebab turunnya hidayah, yang menjadi sebab kita kenalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sebab kita menyembah Allah taala, menjadi sebab kita beriman kepada Allah taala, menjadi sebab kita selamatnya dari api neraka jahanam saudara. Jadi hari lahirnya baginda patut dirayakan atau tidak? Patut dirayakan atau tidak? Kira-kira setiap bulan rayain maulid siap atau tidak? Siap apa enggak? Undang Habib siap apa enggak? Dari Jakarta. Tiketnya mahal. Kagak ada bandara di sini. Siap sewain pesawat? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Sewain helikopter insyaallah tiap bulan datang. Jadi seluruh alam bergembira atas datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada satu makhluk yang resah gelisah, yang menjerit,
yang puntang-panting kepanikan ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makhluk laknat, saudara. Seluruhnya makhluk berbahagia kecuali ini makhluk ini, yaitu iblis, saudara. Iblis menangis ketika 4 keadaan, saudara. Ketika 4 keadaan, hina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak taat kepada Allah taala, diperintahkan sujud ke Nabi Allah Adam, kepada Nabi Allah Adam. Itu adalah suatu ketaatan yang tidak ditaati oleh iblis, saudara. Kenapa? Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam? Karena di sulbi Nabi Allah Adam ada cahaya, yang mana cahaya tersebut cikal bakal musuh terbesarnya iblis, saudara, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak mau sujud ini iblis. Seketika itu Allah laknat iblis, saudara. Ketika Allah laknat iblis, dikeluarkan dari surga, iblis menangis. Rana iblis. 4 keadaan ketika iblis menangis. Ketika dilaknat, ketika diusir dari surga, ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad, iblis menangis, gelisah, gondah hatinya, teriak-teriak, musuhku telah lahir. Iblis, saudara, ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad, dia teriak-teriak dan menangis. Dan yang keempat apa? Keempat, ketika diturunkan suratul Fatihah, iblis menangis. Sungguh agung suratul Fatihah, saudara. Nanti di surga ada babul Fatihah, ada pintu Al-Fatihah bagi siapa hambanya Allah yang sering melafadzkan dan membaca suratul Fatihah, saudara. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi si iblis ini dia panik, dia nggak senang sama maulidnya Nabi Muhammad. Ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad, dia nggak senang, dia nangis, dia gelisah karena dia tidak senang dengan baginda Nabi Muhammad. Jawab yang kompak, ya. Jadi kalau ada yang tidak suka dengan perayaan maulid, berarti siapa? Kalau ada yang gak senang sama maulidnya Nabi, berarti siapa? Siapa? Jawab yang kompak, siapa? Kalau ada presiden menghalang-halangi tablik akbar majelis maulid, berarti presiden apa? Kalau ada gubernur menghalang-halangi perayaan maulid, berarti gubernur siapa? Kalau ada bupati menghalang-halangi maulid, berarti bupati siapa? Kalau ada camat, Pak Camat larang-larang majelis tablik akbar maulid, berarti camatnya apa? Dan selanjutnya, iya saudara, kalau nggak senang sama maulidnya Nabi, berarti iblis. Tapi sekarang pilih-pilih, saudara. Kalau yang hadirnya di majelis maulidnya, di perayaan maulidnya, itu orang partai, bawa sumbangan, diizini. Giliran Habib Novel, Polresnya datang, Polseknya datang. Sering terjadi, saudara. Giliran artis datang ke majelis maulid, wah dimegah-megahkan. Giliran habaib, kiai, ulama yang lempeng, yang membela syariat, yang memperjuangkan negara,
dan agama dihalang-halangkan, saudara. Kira-kira bejat atau tidak? Kalau ada aparatur pemerintah seperti itu, bejat atau enggak? Bejat atau enggak? Kira-kira tahun depannya dipilih lagi atau ditumbangin, saudara? Tumbangin apa dipilih? Tumbangin atau dipilih? Tumbangin atau dipilih? Iya, alhamdulillah Desa Lunyu punya pejabat, punya aparatur pemerintah, aparat pemerintah yang cinta nama Nabi Muhammad SAW, yang cinta sama zuriyahnya Nabi, yang cinta sama ulama. Alhamdulillah, hingga terlaksananya acara pada hari ini tidak lain dan tidak bukan karena perjuangan para tokoh masyarakat yang ada di sini dan aparatur pemerintah yang mensupport acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mereka naik pangkatnya, amin. Naik pangkatnya, amin. Amin. Luas rezekinya, amin. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masyarul hadirin, itulah sekelumit ketika hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang terjadi di Republik Indonesia yang tercinta ini, saudara, yang mana sedang krisis krisis apa? Krisis Ibu tahu akhlak apa enggak? Kok jawabnya sedikit banget? Ibu punya suami? Punya? Doyan janda? Berarti krisis Kalau suaminya mampu, ada janda, dukung. Suamiku itu tetangga kita baru saja menjanda. Begitu jawabnya. Silahkan kalau kau mau bawa anak-anaknya ke rumah. Cakep nggak? Berakhlak atau tidak? Bu, sekarang umat Islam, anak-anak kita itu krisis yang namanya krisis apa? Bahaya atau tidak? Kalau krisis ekonomi bahaya atau tidak? Bapak, Pak, kalau krisis ekonomi bahaya apa enggak? Mana bahaya krisis akhlak sama ekonomi? Apa? Mana lebih bahaya krisis akhlak apa ekonomi? Aduh, pertanyaan yang susah, Beb. Kalau krisis ekonomi aneh ditendang sama bini, wah. Jadi kita sekarang ini sedang krisis akhlak, saudara. Kita bahas dulu ulama. Habis ulama, pejabat. Habis pejabat, baru rakyat. Habis rakyat, larinya kemana? Ke bapak-bapak, habis itu ke ibu-ibu. Cakep, jadi adil. Habis itu santri, kena semuanya ente. Ulamaan sekarang banyak nggak pakai akhlak. Kenapa? Ketika Allah dihina, Nabi Muhammad dihina, syariat Islam dihina, kedudukan Islam diinjak-injak. Ini ulama yang tidak punya akhlak, ulama yang krisis akhlak, dia melempem bagaikan kerupuk disiram air, saudara.
Giliran butuh duit sama pejabat, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, betul atau tidak? Sebelum menjabat mengharamkan merayakan Natal, setelah menjabat selamat Natal. Ada apa tidak? Ada atau tidak? Punya akhlak apa enggak? Punya akhlak apa enggak? Dulu mengharamkan riba, sekarang menghalalkan riba, punya akhlak apa enggak? Ulama atau bukan? Giliran Nabi Muhammad dihina, dia diam. Giliran partai dihina, dia lapor polisi, saudara. Ada tidak? Ini berarti ulama-ulamaan yang gak punya punya akhlak apa enggak? Punya akhlak apa enggak? Ada lagi yang menyatakan ulama-ulamaan. Apa dia bilang? Merendahkan martabat keluarganya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira ini punya akhlak apa enggak? Punya akhlak apa enggak? Ada enggak yang begitu? Ada apa enggak? Tahu enggak siapa? Ini ulama nih. Ulama mendiamkan kemungkaran, itu ulama enggak punya itu ulama-ulamaan ngajaknya ke sorga. Betul. Giliran agamanya dihina, dia diem. Partainya dihina, berantem, ribut-ributan, nggak terima, lapor polisi, menjarakan ulama. Kurang ajar, saudara. Itu ulama nggak punya akhlak. Pejabat sekarang, saudara, mau dari presiden apa dari RT? Presiden apa RT? Pak RT. Betul. Ada masyarakat butuh buat KTP, enggak lancar jalannya, kalau enggak ada salam keset. Kira-kira itu Pak RT berakhlak apa enggak? Akhlak apa enggak? Berakhlak apa enggak? Terus mendapatkan amanah, disia-siakan amanahnya, dibebaskan perjudian di kampungnya. Itu kira-kira Pak RT punya akhlak apa enggak? Punya akhlak apa enggak? Merusak anak bangsa atau tidak? Merusak anak bangsa atau tidak? Merusak kaum muslimin atau tidak? Jadi kalau ada Pak RT seperti itu, tumbangkan, saudara. Kepala desa ini, kalau kepala desa tidak merayakan maulid, tidak mensupport keagamaan, tidak membela agamanya ketika dihina, tidak membantu kaum muslimin, ini kepala desa punya akhlak apa enggak? Punya akhlak apa enggak? Dipilih apa enggak? Tumbangkan apa enggak? Ada perjudian masuk ke kampungnya, tidak dibubarkan, saudara. Narkoba masuk ke kampungnya, didiamkan, saudara, karena ada salam tempel. Ini kira-kira berakhlak atau enggak? Amanah atau tidak? Amanah atau tidak? Diamkan atau tumbangkan? Diamkan atau tumbangkan? Kalau ada bupati korupsi, berakhlak atau tidak? Berakhlak apa enggak? Berakhlak apa enggak? Tumbangkan, diamkan. Betul. Siap. Takut? Takut enggak? Takut apa enggak? Bupati maksiat, ninggalkan sholat, membiarkan kemaksiatan di mana-mana merajalela sehingga mengundang murkanya Allah. Peraturan-peraturan yang melanggar syariat Islam dilegalkan. Kira-kira ini kurang ajar atau tidak?
Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau enggak? Tumbangkan, biarkan. Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Angkat tangan semuanya warga Lunyuk. Kalau ada pejabat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melegalkan yang halal, melegalkan yang haram, siap kita tumbangkan. Angkat tangannya, siap kita tumbangkan. Takbir. Tapi kalau membela syariat Islam, dekat dengan ulama, musyawarah sama ulama. Betul. Kita punya pejabat, musyawarahnya sama ulama, minta fatwa sama ulama, duduk ngaji sama ulama. Kira-kira siap dukung atau tidak? Pak, jangankan 1-2 periode, seumur hidup Bapak saya akan lantik menjadi aparatur pemerintah. Takbir. Kalau ikut syariat kalau membela syariat lu juga sih pada goblok. Disogok, dikasih 50.000 sama mie 2 biji, beras 1 liter, lu coblos. Kira-kira goblok apa enggak? Terus yang dicoblosnya korupsi. Dia dapat miliaran, lu cuma dapat Indomie 2 biji. Ya. Kadal kebon. Goblok apa enggak? Itu masyarakat cerdas apa bodoh? Bodoh apa pintar? Ada apa enggak yang begini? Di sini ada apa enggak? Di sini ada apa enggak? Bu, besok kalau ada pelantikan desa, camat, apapun bentuknya, lihat dia dekat nggak sama ulama. Sebelum dia mencalonkan diri, dekat nggak sama ulama, baik nggak akhlaknya. Kenapa? Akhlak nomor 1 saudara. Bahkan Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan Jadi akhlak perlu apa tidak? Perlu apa enggak? Perlu enggak? Iya begitu. Pilih yang berakhlak. Mau pilih DPR, pilih DPR yang berakhlak. Caleg-caleg kalau nggak punya akhlak jangan dipilih saudara. Kenapa? Kalian akan dibuat hancur dengan mereka. Kenapa? Karena mereka yang membuat perundang-undangan saudara. Baru kita dengar ini sebenarnya udah lama direncanakan. Rencana undang-undang PPKS. Jadi ada satu undang-undang yang mana di situ tersirat atas legalnya seks bebas, saudara. Seks bebas di kampus. Bu, ibu, kira-kira ini undang-undang jahanam apa betul? Jahanam apa betul? Bejat atau tidak? Bejat atau tidak? Lawan atau biarkan? Bu, ini kalau undang-undang RUU PPKS itu disahkan, ibu punya anak ibu gadis bilang, bu saya mau kasih perawan saya sama pacar saya, ibu nggak boleh larang. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Kacau nggak? Rusak apa enggak? Jahanam atau tidak? Siap runtuhkan? Siap runtuhkan? Gitu saudara. Bahaya. Anak ibu kuliah di kampus di luar kota, bilang, bu, saya mau pacaran, saya mau tidur sama pacar saya. Kalau ibu lah dilarang, ibu larang anak ibu dilaporkan melanggar HAM. Ini HAM ini hak asasi manusia apa hak asasi monyet? HAM yang begini manusia apa monyet? Manusia apa monyet? Yang buatnya siapa? Monyet.
Habib dari tadi ceramahnya isi monyet, iblis. Soalnya banyak manusia otaknya iblis, nggak sadar. Kelakuannya kayak monyet, nggak sadar, makanya harus dimonyet-monyetin. Betul nggak? Ini udah jam berapa? Jam 11. Berarti udah 1 jam, lanjut atau tidak? Hujan. Hujan batu lanjut enggak? Hujan duit lanjut enggak? Giliran duit lanjut loh. Gempa. Gempanya begini. Betul. Anak pulang. Wah, semangat betul umatnya Nabi dilunyuk. Mudah-mudahan tahun depan yang datang ribuan. Siap undang lagi? Sewain helikopter. Semalam anak nanya, biar anak nggak ngerepotin panitia. Ustadz Zaki, kan kalau anak pulang ke Lombok pakai kendaraan kan biaya. Kira-kira anak naik sampan nyampe nggak ke Lombok? Jangan deh nanti nyampenya ke Australia. Ya nggak apa-apa jadi turis di sana. Mudah-mudahan Al-Fakir diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal. DPR merugikan umat Islam, membuat rancangan undang-undang yang merugikan umat Islam, yang akan menurunkan azabnya Allah. Kira-kira bejat atau baik? Bejat atau baik? Bagus atau buruk? Kira-kira lanjutkan atau tumbangkan saudara? Lanjutkan atau lengserkan saudara? Bahaya saudara. Kalau kita memilih calon legislatif, DPR yang mengurus nasib kita, kita pilih orang yang bejat. Jangan salahkan, mereka akan buat kerusakan saudara. Di NKRI ini mereka akan buat kerusakan. Jangan salahkan. Kamu si goblok, disokok 20.000 mau dok. Ada nggak yang begitu? Besok-besok jangan mau. Kalau masih mau, bukan goblok lagi, monyet. Iya. Sogok cuman mie 2 kardus. Besok anak kamu diobok-obok, dirusak-rusak. Bahaya saudara. Nah, kira-kira pejabat yang gitu punya akhlak apa enggak? Amanah atau tidak? Orang udah enggak amanah berarti enggak punya punya akhlak enggak? Kalau mereka punya akhlak, mereka buat peraturan yang sesuai dengan agama Islam. Betul? Dia buat peraturan seperti ini, undang-undang, atau mau melancangkan undang-undang bahwasanya setiap fakultas-fakultas, sekolah-sekolah, antara perempuan dan laki-laki dipisahkan tempatnya. Bagus nggak? Cakep nggak? Seluruhnya masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam subuh berjamaah di masjid. Kira-kira bagus tidak? Itu undang-undang bagus tidak? Dukung tidak? Andai kata dia merancang undang-undang, seluruh umat Islam yang memeluk agama Islam diwajibkan membaca Al-Quran sehari 1 juz. Kira-kira bagus tidak? Bagus tidak? Kalau begitu kita dukung saudara. Dan seluruhnya wanita muslimah diwajibkan memakai kerudung syar'i. Kira-kira bagus tidak? Bagus nggak? Si unyil monyet, ulama monyet. Ada ulama-ulamaan yang bilang kerudung itu
hijab itu budaya, bukan agama, bukan syariat. Cadar itu budaya. Ibu nih pakai jilbab ini, itu dibilang budaya, saudara. Itu budaya Arab. Nah sekarang ini kaum liberal, ada liberal, tahu liberal? Liberal ini contohnya, ciri-ciri liberal nih, enggak suka sama zuriyahnya Nabi, enggak suka sama Nabi Muhammad, enggak suka dengan syariat Islam, tapi dia Islam. Tuan guru pakai peci, profesor, saudara, bilang tambah panjang jenggotnya tambah goblok. Kurang ajar. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Dia bilang kerudung hijab budayanya Arab, bukan syariat. Kira-kira itu goblok atau enggak? Goblok apa enggak? Yang memerintahkan, yang memuliakan perempuan, yang menutup aurat perempuan itu baginda Nabi Muhammad SAW. Yang sebelum datangnya baginda Nabi Muhammad, jangankan di Persia dan di mana-mana, di Arab sendiri pun mereka belum mengenakan pakaian yang menutup aurat. Belum mengenal, belum diperintahkan, belum ada syariat yang mewajibkan perempuan untuk menutup aurat. Datangnya Nabi Muhammad memuliakan wanita. Saking mulianya wanita, diangkat derajatnya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jangankan wajahnya, saudara, kulitnya pun tidak terlihat, saudara. Antum mudah-mudahan ada rezeki pergi ke negeri Yaman, ke kota Tarim. Di sana jangankan mau lihat perempuan, kulitnya nggak kelihatan, suaranya nggak kedengeran. Kenapa? Mereka menghormati nabinya, mengikuti syariat nabinya. Yang mana dulu wanita itu terhina, saudara. Lahir anak perempuan sebelum zamannya Nabi Muhammad, sebelum syariatnya Nabi Muhammad. Ini ibu, kalau ada lahir anak perempuan, itu anak perempuan dikubur hidup-hidup, saudara. Dan perempuan dijadikan budak-budak seks. Budak-budak tidak dihormati, tidak ada derajatnya sama sekali wanita. Ketika baginda Nabi Muhammad lahir dan diberikan syariat, dimuliakan wanita, saudara. Dimuliakan wanita, dinikahi wanita dengan syariatnya Allah Ta'ala, dihormati sebegitu hormat mulianya wanita di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Wanita muslimah itu mulia, saudara, mulia. Jangankan wajahnya, kukunya nggak kelihatan, dimuliakan dengan syariatnya baginda Nabi Muhammad. Sekarang wanita muslimah, mereka merendahkan martabat kemuslimahannya, saudara. Betul atau tidak? Dulu di zaman Nabi Muhammad itu orang kafir Quraisy yang lemparkan kotoran, yang mengganggu Nabi Muhammad. Orang kafir Quraisy melemparkan kotoran kepada wajahnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sedang sholat, dilempar kotoran oleh orang-orang Quraisy. Tapi sekarang umatnya sendiri melemparkan dan melecehkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang nih Bu, Pak, wanita sekarang nih muslimah pakai jilbab, pakai cadar, joget-joget depan kamera.
di-share, di Instagram, dilihatin kemolekan tubuhnya, joget-joget. Kira-kira melempar kotoran atau tidak? Kalau dulu orang kafir saudara yang lempar kotoran, tapi sekarang umatnya sendiri. Naudzubillahi min. Nggak ada malu, udah kayak udah pakai jilbab bagus-bagus, joget-joget depan kamera, pengen dilihat sama laki-laki lain, biar followersnya banyak. Itu wanita bener. Kalau ada ibu-ibu, bu pakai jilbab, pakai gincu, bedaknya tebal 5 cm, ngadep kamera, joget-joget, berarti itu ibunya kira-kira ada apa enggak? Kacau atau tidak? Rusak apa enggak? Berakhlak atau tidak? Berakhlak atau tidak? Seperti itu tidak Pertama, tidak berakhlak dengan pakaiannya, tidak berakhlak dengan dirinya sendiri, tidak juga berakhlak dengan Tuhannya, tidak berakhlak dengan syariatnya. Betul? Kalau ada wanita muslimah ikut-ikutan orang kafir, kira-kira berakhlak atau tidak? Berkhianat atau tidak? Melecehkan syariat atau tidak? Jadi sampai sini akhlak itu penting atau tidak? Penting atau tidak? Penting saudara. Bapak-bapaknya ikut nonton jadi pemirsa setia, kurang aja. Buka handphone, lihat YouTube, lihat Facebook, lihat yang joget-joget. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Beli kuota aja 10.000, gaya lo maksiat. Ada apa enggak? Al-Qur'annya ditinggalin. Buka Facebook 2 jam, betul enggak bu? Betul suaminya kayak gitu bu? Terus liatin janda-janda, betul? Betul? Mainin perempuan, ada enggak? Suaminya begitu apa enggak? Itu suaminya. Berarti kalau begitu buka Al-Quran enggak sampai berdebu, ditaruh digantungin di depan pintu, enggak pernah dibuka. Main Facebook 3 jam dalam 1 hari. Kurang ngajar atau tidak? Ada enggak yang begitu? Siapa? Ente kalau mau punya anak soleh, ini tips-tips cara. Bawa ke rumah, praktekin. Siap? Pengen anaknya soleh, soleha, alim, cerdas, jadi ulama, taat kepada Allah, itu dimulai dari orang tuh. Kalau andai kata bapaknya berjudi, nyari duit keringetan, begaya, udah miskin gaya lo, judi lagi, anaknya bakal ibu kalau jarang sholat, anaknya ikut jarang sholat. Ibu joget-joget, anaknya jadi bidu. Bener gak? Bener gak? Ibu buka kerudung, buka hijab, anaknya akan telan jadi orang tua dulu saudara. Betul? Kita sikat ibu-ibu apa bapak-bapak? Dua-duanya. Sikat ibu-ibu apa bapak? Aduh. Kita dahulukan sesuai sabda Nabi. Ummuka summa ummuka. Ibumu summa. Berarti kita sikat bapak, bu, suami. Sholat jarang.
Betul. Main jajan. Nah, udah miskin belagu. Terus kagak pernah baca Al-Quran, jarang ngaji. Kira-kira suaminya punya akhlak apa enggak? Ana belum nanya ente, diam dulu. Ana mau ibu-ibu punya akhlak apa enggak, Bu? Enggak punya akhlak apa enggak? Punya suami kagak sholat punya akhlak apa enggak? Kira-kira diapain? Di doa apa dikawinin lagi? Suami nggak baca Quran, rumahnya udah kayak kuburan. Kurang ajarnya lagi, pagi-pagi setel dangdut di rumahnya. Gimana anaknya jadi bangsat, saudara? Tahu bangsat? Bangsa setan. Kalau orang tua tidak bawa agama ke dalam rumahnya, jangan salahkan orang rumahnya kayak bangsat. Tahu bangsat? Apa? Bangsa nyampe rumah petatang peteng-teng. Buka main Facebook lagi, liatin yang joget-joget. Punya akhlak apa enggak? Punya akhlak apa enggak? Punya akhlak apa enggak? Ada satu cerita, Bu. Bu, istri suaminya rajin gak sholat. Kita kan rayain maulid. Rayain maulid itu agar kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya, tidak melanggar syariat. Saya tanya, sholat perintah Allah apa bukan? Perintah Nabi atau bukan? Ada satu cerita yang singkat, saudara. Ada satu cerita singkat. Ayam ngadu sama Allah. Direndahkan sama kambing. Ayam, lu udah gak pakai sendal nyeker lagi. Lihat nih gue, lihat nih aneh, badan gede, jadi syariat kurban. Jadi syariat kurban. Lah terus diledekin lagi. Tapi ayam bilang, ya walaupun aku kecil, enggak pakai sendal, nyeker, dagingku bermanfaat, telurku sehat, digunakan oleh manusia daripada anjing. Anjing bilang, memang aku najis, nggak bisa dimakan. Tapi aku menjaga kaum muslimin, menjaga kebun-kebunnya daripada babi. Babi bilang, anjing, ya emang aku nih najis, mughaladzah, haram. Dagingku nggak bisa dimakan, haram. Air liarku mughaladzah. Kalau aku basah nggak boleh disentuh, tapi aku masih mulia ketimbang manusia yang tidak sholat. Ibu jawab yang kompak, sikat suaminya. Setuju? Ibu, takbir. Jawab yang kompak. Setuju? Ibu tidur sama suami, betul? Suami sendiri kan? Sekarang banyak loh, istri tidur sama suami orang, ada nggak? Mudah-mudahan di sini nggak ada. Amin, amin. Bu, ibu tidur sama suami kan? Kalau suaminya ninggalin sholat, enggak sholat, berarti ibu tidur sama yang keras, Bu. Tidur sama ibu, makan sama suami, serumah sama suami, suami enggak sholat, berarti ibu serumah sama
Sikat Pak. Sikat. Pak, yang kompak. Bapak punya anak, punya istri, kagak sholat. Berarti bapak bersetubuh sama kagak kompak nih bapak-bapak nih. Pak, bapak tidur sama istri, betul? Bukan istrinya orang kan? Ada nggak yang begitu? Kalau ada, bakar. Kalau ada, bakar. Pak, bapak punya istri, istrinya nggak dibimbing sholat, meninggalkan sholat. Berarti bapak tidur sama siapa? Bu, Pak, orang yang tidak sholat, dengerin, orang yang tidak sholat, jangankan jadi pasangan, jadi teman aja udah nggak beres. Kenapa? Orang yang meninggalkan sholat, sengaja meninggalkan sholat, dia melangkah di bumi, bumi melaknat mereka. Kamu mau bisnis, lihat ini sholat apa enggak, amanah apa enggak. Kalau dia sholat, dia amanah, dia berakhlak, ini teman bisnis. Apalagi teman hidup. Kalau di rumah sering meninggalkan sholat, keluarga sering meninggalkan sholat, itu rumah tidak ada keberkahan, isinya keributan, saudara. Betul? Betul nggak ibu? Kalau suaminya jarang sholat, pasti di rumahnya ribut, betul? Benar? Setuju? Benar apa enggak? Berarti ibu sediain tuh, sediain rotan. Kalau anaknya nggak sholat, pukul. Suaminya nggak sholat, berani nggak? Berani apa enggak? Berani nggak? Boleh nggak? Boleh bu, boleh. Tapok aja bu. Monyet jangan masuk ke rumah, monyet. Lah, kan lebih hina dari orang yang dari babi. Betul? Meninggalkan salat lebih hina dari babi. Boleh masuk rumah Islam nggak? Boleh nggak? Kalau suaminya kagak sholat, babi jangan masuk ke rumah. Betul? Betul nggak? Benar? Anak, Pak punya anak kagak sholat, ditegor sudah, dipukul sudah, kagak mau sholat. Babi, jangan kau masuk rumah. Kenapa? Kau tidak pernah menjalankan sholat, meninggalkan sholat. Kenapa? Babi nggak boleh masuk rumah orang muslim. Betul? Jadi insya Allah menjadi ahlus sholat. Kenapa? Harus dimulai dari orang tua. Harus dimulai sama orang tua. Orang tuanya rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji. Insya Allah anaknya juga rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa. Kenapa? Karena lihat orang tuanya jadi orang soleh, perbaikan amalnya bagus, anaknya insya Allah jadi ulama, jadi orang soleh, berbakti kepada orang tuanya. Betul? Setuju apa enggak? Setuju enggak? Jadi kalau orang tuanya, ibu bapaknya soleh, insya Allah anak-anaknya rumah itu jangan dijadikan kuburan. Kenapa? Sepi. Kagak ada yang baca Al-Quran di rumahnya. Kenapa? Kalau nggak dibacain Al-Quran, rumah banyak betul. Ini si bangsat orang tuanya udah kagak sholat, kagak ngaji, pagi-pagi udah setel dangdut. Gimana anaknya mau jadi soleh? Betul? Kira-kira besok-besok rajin sholat atau tidak? Mulai sekarang
camkan dalam diri kita. Insya Allah kita minta sama Allah agar menjadi ahli sholat. Sholat dulu saudara. Kalau orang udah sholat insya Allah aman. Orang udah sholat insya Allah aman. Kalau orang udah enggak sholat, aduh ini orang enggak punya akhlak saudara. Enggak punya akhlak. Orang bejat yang meninggalkan sengaja sholat. Jangan ditemenin, jangan dijadikan sahabat. Kenapa? Karena malaikat melaknat, Allah melaknat. Lalu lintas yang dia jalani batu pasir melaknat orang yang tidak berarti nomor satu sholat. Kita ingin zuriyah kita, keturunan kita menjadi soleh, kita minta sama Allah min ahli sholat. Dimulai dari orang tuh, kemudian membaca Al-Qur'an. Baca Al-Quran walaupun 1 lembar. Kalau nggak bisa 1 lembar, setengah, 1 wajah. Kalau nggak bisa lagi, bacain Al-Qur'an, kafanin, bacain Al-Quran. Iya, jadikan rumahnya itu Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, bisa baru turun rahmat di dalam rumah saudara. Ini baca Quran enggak, sholat jarang, bolong-bolong, sholat duha kagak, pengen kaya, kutil babi. Nah, itu orang-orang yang nggak punya akhlak kayak begitu. Jadi kalau kita punya anak, pengen anak kita soleh, itu kita hendaklah menunaikan sholat, membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Insya Allah anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh. Kemudian ingin anaknya jadi ahli majelis, jadi tuan guru, jadi penerang masyarakat, bukan jadi sampah masyarakat saudara. Kita pengen anak kita ini penerang masyarakat yang membawa syariatnya Nabi Muhammad. Hendaklah orang tuanya membawa anak-anaknya ke majelis-majelis taklim, bawa anaknya ke pondok pesantren, ngaji di pondok pesantren, masukin, titipin. Oh saya nggak punya ilmu, tapi anak saya insya Allah bisa berilmu. Kalau saya titipkan ke pondok pesantren, maka titipkan anak-anaknya di pondok pesantren. Kayaknya ini semua orang tua murid ya. Alhamdulillah anaknya ada yang pesantren. Punya 10 anak. Pak, Bu, punya 10 anak atau 4 orang anak laki-laki. Ini 4 anak laki-laki ini Fatihah kagak bisa, baca tahlil nggak bisa, sholat pun jarang-jarang. Ketika mati, ibu bapaknya mati, dia cari nyewa orang yang mandiin ada apa enggak? Harusnya anaknya yang mandiin orang tuanya, betul. Tapi kenapa dia panggil orang? Karena anaknya karena anaknya dulu nggak dititip di pengaji, tidak dibawa ke tempat majel, nggak dibawa dititipin ke pon, anaknya jadi pas orang tuanya mati, yang masuk ke liang lahatnya bukan anak-anaknya, di orang lain semua. Kenapa? Anaknya bodoh. Nah bahaya Bu, bahaya. Jangankan mau dijengukin, mau dibuatin tahlil, mau dibuatin hol, ditahlilin juga kagak, ngabisin biaya. Anaknya bilang begitu. Itu kalau tidak diajarkan nggak diajarkan agama saudara. Yang kedua apa? Yang ketiga, mintakan doa kepada orang-orang soleh. Ada tuan guru, ada ustadz di kampungnya, bawa itu anak. Ustadz, tuan guru doain anak saya biar jadi ulama, pewarisnya Nabi, jadi orang soleh.
Bawa ke Tuan Guru, mintakan doanya. Kalau ketemu orang-orang, doain anak saya ya, doain anak saya biar jadi soleh, biar soleha, biar bakti sama ibu bapaknya. Begitu. Ini anaknya, bapaknya ngegele, anaknya diajak. Bapaknya dangdutan, anaknya ikut nyawer. Betul? Betul nggak? Anaknya, bapaknya nyekek botol, ketemu sama anaknya lagi nyekek botol juga, jadi join. Anak sama bapak, bang, ya. Jadi kan orang tua jangan salahkan anaknya tendang kepala bapaknya nanti. Kenapa? Karena jauh dari agama, jauh dari Jadi sampai sini jelas atau tidak? Akhlak penting apa enggak? Penting apa enggak? Siap berakhlak. Siap berakhlak. Santri siap berakhlak. Siap berakhlak. Siap ikut Nabi. Siap taat tuan gurunya. Siap berakhlak karimah. Angkat tangannya santri, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Iya begitu. Jadi harus pentingnya akhlak. Tidaklah kita mengenal akhlak kecuali di pondok-pondok pesan. Maka beruntunglah orang tua yang mempunyai anak sedang belajar akhlak di pondok pesan. Kan enak pulang dari pondok ambil wudhu, sholat sunnah, sholat jamaah. Pak, Bu, udah subuh, ayo kita sholat. Adem enggak? Bu, adem enggak? Anaknya begitu, adem enggak? Diingetin ibu, bapak, ayo kita baca Al-Quran. Kira-kira cakep enggak? Cakep enggak? Terus si anaknya ini, Bu, bapak, punya hajat apa? Nanti saya pergi, nanti saya ke warung, suruh saya aja. Kira-kira bagus enggak? Berakhlak enggak? Berakhlak enggak? Ada saudara anak disuruh ke warung. Ada enggak? Ada enggak? Tong, beliin ini tong, beliin masako tong ke warung. Sebungkus dulu. Kurang ajar enggak? Apa sebabnya? Karena tidak pernah diberi pendidikan Nabi Muhammad. Tidak pernah diberi pendidikan Nabi Muhammad. Berarti akhlak penting enggak? Wajib enggak? Begitu saudara. Pejabat saya enggak punya akhlak, tumbangkan. Sekarang ini saudara banyak yang ngaku Islam tapi tidak menjalankan syariat Islam, betul? Ngakunya Islam tapi tidak menjalankan sholat. Ngakunya cinta sama Nabi Muhammad tapi tidak pernah mengikuti Nabi Muhammad. Pengen dicinta sama Allah, ikuti Nabi Muhammad. Ada salah seorang sahabat saudara, ada salah seorang sahabat datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, aku cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ana uhibbullah ya Rasul. Aku cinta sama Allah ya Rasul. Kemudian malaikat Jibril menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Ya Muhammad, katakan sama umatmu, kalau ia cinta terhadapku maka ikutilah jalurnya baginda Nabi Muhammad. Maka ikutilah Nabi Muhammad, barulah mendapatkan cintanya Allah. Yuhibbukumullah. Kalau kita ingin dicinta sama Allah, mengaku cinta terhadap Allah, beriman kepada Allah,
kepada Allah, maka syaratnya harus mengikuti Nabi Muhammad. Kira-kira siap ikut Nabi Muhammad? Taat kepada Nabi Muhammad? Betul? Taat kepada Nabi Muhammad? Siap taat kepada Nabi Muhammad? Siap ikut sunnah Nabi Muhammad? Dihalang-halangi saudara. Kalau dihalang-halangi, lawan nggak? Lawan nggak? Mau taat sama Rasulullah, sama syariat Islam, terus dihalang-halangi. Saya tanya, jilbab perintah Nabi bukan? Perintah Nabi bukan? Betul? Betul? Yakin? Terus ada yang halang-halangi saudara, kira-kira lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Takbir! Mencintai ulama perintah Nabi bukan? Saya tanya yang kompak santri, cinta ulama perintah Nabi bukan? Betul? Yakin? Bu, taat sama ulama perintah Nabi bukan? Lemes amat bu. Ini dari tadi jerit-jerit masih kuat. Bu, menuntut ilmu perintah Nabi bukan? Cinta ulama perintah Nabi bukan? Memuliakan ulama perintah Nabi bukan? Duduk sama ulama perintah Nabi atau bukan? Perintah Nabi. Man sofaha aliman, man sofaha aliman faka'annama sofaha. Siapa yang bermusafahah dengan orang alim, sama saja ia bermusafahah kepada Nabi. Kalian musafahah sama tuan guru, musafahah sama dai, musafahah sama para ulama, sama saja antum sekalian berjabat tangan, bercium tangan bersama baginda. Oman zara aliman faka'annama zarani. Siapa dari kalian yang berziarah kepada orang alim, bertemu orang alim, sama saja ia bertemu denganku, kata baginda Nabi Muhammad. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani wa man jalasani fid dunya ajlastu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang duduk bersama alim ulama, di majelis alim ulama, bersama ulama mengkaji syariatnya Nabi, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama saja ia duduk denganku di dunia, saudara, kata Nabi Muhammad. Dan barang siapa, kata Nabi Muhammad, yang duduk bersamaku di dunia, maka ia akan duduk bersamaku nanti di yaumul qiyamah. Berarti perintah datang sama ulama, perintah siapa? Jawab Pak yang kompak. Datang ke ulama, ziarah ulama, perintah siapa? Perintah siapa? Bermusafahah kepada ulama, perintah siapa? Duduk sama ulama, perintah siapa? Berarti ini perintah mulia atau tidak? Mulia atau tidak? Nabi bukan menyuruh kita duduk sama pejabat jahanam, betul? Nabi nyuruh kita duduk sama ngaji sama ganjarannya apa? Nanti di yaumul qiyamah akan duduk bersama Nabi Muhammad. Berarti ini ulama warasatul anbiya, mulia atau tidak? Ulama mulia atau tidak? Jawab yang kompak, ulama mulia atau tidak? Jadi kalau ada yang menghina ulama, itu bangsat atau benar? Bangsat atau bukan? Kurang ajar atau tidak? Kalau ada yang memenjarakan ulama yang berjuang di jalan Allah, yang menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, ketika dihina, kira-kira kurang ajar atau tidak? Kalau presiden menghina ulama, tumpangkan presiden atau lengserkan? Dua-duanya saudara, tumpangkan, lengserkan.
Jadi kalau nggak berakhlak sama ulama, bejat atau tidak? Memenjarakan ulama, bejat atau tidak? Sudah ulama keluarganya Nabi dipenjara gara-gara tahu copet? Tahu copet? Apa? Betul. Copet mah Covid alias copet. Gara-gara tes saudara, dicari-cari masalahnya, ulama dipenjarakan. Kira-kira kurang ajar atau tidak? Kurang ajar tidak? Lawan atau biarkan? Jangan macam-macam dengan ulama. Kenapa? Ini tanah Indonesia, bos. Diperdekakan oleh darahnya ulama, darah santri, darah tokoh-tokoh muslim, saudara. Bercucuran darah, keringat dan air mata membebaskan Indonesia dari penjajah-penjajah. Siapa yang berjuang? Ulama atau polisi? Ulama atau TNI? Ulama apa kades? Ulama apa camat? Jadi kalau ada yang kurang ajar sama ulama, berarti dia kurang ajar sama Nabi, betul? Kira-kira lengserkan atau diamkan? Lawan atau biarkan? Siap bela ulama, angkat tangan. Siap bela ulama? Siap berjuang dengan ulama? Siap membela ulama? Siap berdarah demi ulama? Siap menjaga kehormatan ulama? Angkat tangannya, takbir. Takbir. Kalau ada yang macam-macam sama ulama, saudara, kita persiapkan. Bukan lagi pemberitahuan atau demo, saudara. Bukan lagi jihad konstitusional, saudara. Kalau mereka masih menghinakan ulama, kalau presiden, pejabat, TNI, Polri masih menghinakan ulama, bukan lagi resolusi jihad, saudara. Bukan lagi revolusi jihad konstitusional, saudara. Bukan lagi kita berdemo, saudara. Percuma kita demo. Betul. Ulama dihina kurang ajar apa enggak? Dipenjarakan kurang ajar apa enggak? Betul, kurang ajar. Berakhlak tidak? Berakhlak tidak? Bagus tidak? Kira-kira bagus jangan jadi pejabat. Diamkan atau lengserkan? Siap. Dipenjara. Siap. Dipenjara. Ditembak. Diculik. Diceraiin sama bininya, siap? Betul? Betul? Takbir. Bukan lagi jihad konstitusional, saudara. Jihad konstitusional adalah jihad, yakni meminta hak kepada mahkamah. Kita ini punya hukum, betul? Indonesia punya undang-undang hukum, betul? Punya pengadilan, betul? Kalau pengadilan saja sudah tidak memberikan keadilan, maka jangan salahkan umat Islam untuk cabut pedang, saudara, untuk jihad melawan orang-orang kafir, betul? Siap jihad. Siap jihad. Ini bulan November. Ini tanggal berapa? 14. Bulan November ini adalah bulannya pejuang, saudara. Betul? Betul. 10 November Hari pahlawan, betul. Mereka yang kita adakan Hari Pahlawan, yang kita rayakan, yang kita renungkan, mereka adalah pahlawan yang membela negara dan agama, saudara. Yang ikhlas membela agama dan negara, saudara. Mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan hartanya, bahkan berkelimangan darah. Mereka mengorbankan
semuanya untuk agama dan negara. Sekarang saudara, pejabat-pejabat sekarang kurang ajar, korupsi di mana-mana, betul? Betul? Korupsi sudah di mana-mana, betul? Berakhlak atau tidak? Bagus atau tidak? Lengserkan atau biarkan? Petantang-petantang enak-enaknya, lapar juga enggak, mobil bagus, betul? Mobil bagus, pejabat mobilnya makannya enak-enak saudara, betul? Mereka menjabat di jabatan Indonesia, di negara kesatuan Indonesia, bukan untuk mengenyangkan perutnya, akan tetapi membela hak-hak rakyat. Pejuang dulu, mereka lapar demi rakyat, berkelimangan darah demi rakyat. Sekarang pejabat-pejabat monyet hanya ngenyangin perutnya sendiri, enggak peduli di belakang sampingnya ada orang miskin, ada orang kelaparan. Giliran nyalek keluar masuk gorong-gorong, giliran nyalek masuk pondok pesantren, giliran sudah jadi mereka lupa sama ulama, bahkan memenjarakan ulama. Bejat atau tidak? Bejat atau enggak? Bejat enggak? Bejat enggak? Jadi tidak ada satupun kalimat oleh pahlawan-pahlawan yang kita rayakan hari pahlawan 10 November itu, tidak ada kata-kata lain untuk membangkitkan gairah umat Islam. Tidak ada kata-kata lain kecuali kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap bela negara, siap bela Islam, siap bela ulama. Angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi sampai sini saudara, Al-Faqir memohon maaf kepada seluruh hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pejabat kita dari presiden sampai ke RT-RT-nya diberikan hidayah. Amin. Amin. Tapi kalau mereka masih membuat kerusakan, menghancurkan syariat Islam, tidak lain dan tidak bukan kita gemparkan kalimat jihad, saudara. Betul? Siap? 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 Jadi kita minta sama Allah agar memberikan hidayah, inayah, taufik. Tidak ada yang bisa memberi hidayah kecuali Allah. Betul? Kita minta pada siang hari ini untuk memberikan ketaatan kepada pejabat-pejabat kita. Amin. Agar memberikan hidayah kepada pejabat kita, agar mereka beramanat dan menjaga rakyat. Betul? Amin. Amin. Agar pejabat-pejabat kita dijauhkan yang dari namanya fahisyah, munkarat, dalalat, sayyiat. Amin. Agar pejabat-pejabat kita dilindungi oleh Allah dari korupsi. Amin. Amin. Tapi kalau tidak ya Allah, tumbangkan mereka ya Allah, hancurkan mereka ya Allah. Kalau mereka membangkang kepadamu, hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Hancurkan kekuasaan kezaliman ya Allah. Tapi jika mereka bertobat kepadamu, terimalah taubatnya. Berikan rahmat, berikan ketakwaan dalam hati mereka ya Allah, sehingga mereka berbuat taat dan membimbing kami menuju surgamu dan ridhamu. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan berikanlah keistiqomahan kepada para guru-guru kami, para habaib kami. Berikanlah mereka hidayah, taufik dan inayah dan istiqamah, sehingga bisa membimbing kami ke jalanmu dan menuju ridhamu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal
mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi syahid. Bebatuan yang menyaksikan menjadi syahid di hadapan Allah. Pepohonan yang menyaksikan kita menjadi syahid di hadapan Allah. Bahwasannya hambamu fulan berkumpul dalam satu majelis mengharap ridhamu, mengkaji syariatmu. Berikanlah kami hidayah ya Allah. Berikanlah kami rahmat ya Allah. Berikanlah kami maghfirah ya Allah. Berikanlah kami ketaatan ya Allah. Berikanlah kami cinta ya Allah. Berikanlah kami ridhamu ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk melihat wajah baginda di dunia baik di akhirat ya Allah. Ucapkan semua kalimat ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gemuruhkan kalimat Allah, gemuruhkan kalimat ya Allah. Tidak ada yang wajib kita sorakkan, kita teriakkan, kita habiskan suara. Tidak lain dan tidak bukan, hanya satu nama yang wajib kita serempakkan, kita serukan, yaitu ya Allah. Angkat suaranya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rempahkanlah rahmat hidayah kepada kami ya Allah, sehingga kami bisa menjalankan ketaatan kepadamu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Angkat suaranya ya Allah. Tidak ada nama yang wajib digemuruhkan kecuali namamu ya Allah. Tidak ada nama yang manis kami ucapkan kecuali namamu ya Allah. Tidak ada nama yang bisa menolong kami kecuali namamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh ya Allah, ya Allah, berikanlah kami maghfirah-Mu. Kami tahu kami banyak membuat maksiat ya Allah. Pagi bermaksiat kepadamu ya Allah, sore bermaksiat, malam pun bermaksiat. Tidak tahu lagi seberapa besar dosa-dosa kami yang kami lakukan ya Allah. Tapi kami mempunyai keyakinan bahwasanya rahmat dan maghfirah-Mu itu luas, dan dosa kami ini tidak ada apa-apanya dibandingkan rahmat-Mu. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, kami minta ya Allah, tidaklah kami keluar dari tempat ini melainkan dosa-dosa kami telah digugurkan ya Allah. Hajat-hajat kami digabulkan ya Allah. Ya Allah, berikanlah keistiqomahan, ketaatan kepada keluarga kami ya Allah. Berikanlah kenikmatan beribadah kepadamu ya Allah. Karena dengan nikmat ibadah menjadi dorongan dan menjadi kelezatan ketika menyebut namamu ya Allah. Berikanlah kehusyuan ketika kami mengangkat tangan Allahu Akbar. Berikanlah kami kehusyuan dalam salat ya Allah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali
سيدنا محمد ولقد أشرت لنعت من أوصفه تهي القلوب تحيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يزور القول منا ويكون سنانا لكن حبا في سرائر قد دعانا لمدي صفة ربنا وحدانا وإذ اهتززنا بالمودة دعونا نربو أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاري وحبيبي وصفي زين الوجود به إله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا زخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصل لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذنا ربنا إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة العين الرضا ترعانا آمين يا الله واربط به في كل حال عبلنا وهبا لمن ودنا ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق عليه طالبا أوصانا والعاذرين والسائين في جمعنا ما نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤالنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في البقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا حاجاتي واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دار الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلى عليه وآله وحركت ريح الصباح صانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وصلى الله سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Al-Faqir ucapkan sekali lagi syukran katsiran jazakumullah khair untuk antum sekalian yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Dan Al-Faqir meminta dan memohon maaf kepada seluruh hadirin dan hadirat